Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita dijadikan Allah sebagai umat terpilih, umat yang tertinggi, umat yang diberikan amanah terberat untuk menjadi saksi yang mensahkan atau tidak mensahkan. Kita dijadikan Allah SWT dengan umat yang terpilih, dan Allah berhak memilih dan menciptakan sesuai dengan kehendaknya. Wallahu yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah menciptakan apa yang dia kehendaki dan dia memilihkan. Ada tempat yang Allah pilih sebagai tempat yang paling mulia di permukaan bumi ini, Makkah Al-Mukarramah dan Al-Madinah An-Nabawiyah Asy-Syarifah. Ada masa yang Allah lebihkan dari masa-masa yang lain, seperti bulan Ramadan lebih mulia dari bulan-bulan yang lain. 10 malam terakhir dari bulan Ramadan adalah yang terbaik dari seluruh malam bulan Ramadan, dan Lailatul Qadar yang terbaik di antaranya, di antara malam-malam tersebut. Allah pilihkan pula hari-hari terbaik 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Di antara yang terpilih itu Allah pilih pula, yaitu hari Arafah, yang paling utama di antara hari-hari pertama bulan Zulhijjah tersebut. Allah juga memilih di antara kitab-kitab yang dia turunkan. Ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, ada Al-Quranul Karim. Maka Allah pilihkan Al-Quranul Karim untuk kita sebagai kitab yang paling utama. Allah memilihkan pula di antara hari-hari dalam sepekan yang terbaik adalah hari Jumaat. Dan di antara manusia Allah pilih pula, Allah pilihkan pula para nabi dan rasul. Di antara para nabi, rasul dan rasul itu Allah pilihkan pula, yaitu 25 nabi dan rasul yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dan di antara 25 itu Allah pilihkan pula 5 sebagai nabi ulul azmi minar rusul. Dan dari yang 5 itu Allah pilihkan pula Sayyiduna wa Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai yang paling utama. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, orang-orang yang terpilih tersebut, kemudian umat yang terpilih tersebut, Allah jadikan sebaik-baik umat dan sebaik-baik kitab. Apa yang membuat mereka terbaik? Karena Allah berikan ilmu yang sempurna, Allah berikan syariat yang sempurna, Allah berikan kelebihan yang sempurna. Oleh itu, maka kita karena lebih berilmu dari umat yang lain, karena Nabi kita, Nabi yang lebih berilmu dari Nabi-Nabi yang lain, maka umat ini dijadikan sebagai pengemban amanah yang besar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan atau yang diutus kepada manusia. Apa ciri khasnya? Karena kalian mengemban tugasnya para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Apa tugas mereka? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yaitu kalian melakukan amar ma'ruf nahi munkar, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, wallahu a'lam, didahulukan sifat amar ma'ruf nahi munkar dari perkataan wa tu'minu billah, walaupun tidak mungkin kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar kecuali dengan iman, menandakan bahwasanya wallahu a'lam bahwa amar ma'ruf nahi munkar adalah tugas utama umat yang terbaik ini. Kenapa? Para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam diutus Allah untuk membawa kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibu at-taghut.
Dan sesungguhnya telah kami utus, kalau bahasa terjemah kami dulu di pondok, telah kami bangkitkan kepada setiap umat seorang rasul. Jadi setiap umat Allah utus kepadanya rasul. Mungkin satu, mungkin lebih. Mungkin satu, mungkin lebih. Dan umat yang paling banyak mendapatkan rasul adalah Bani Israel. Apa tandanya? Hah? Kalau kodok penuh mungkin dek panangkau. Mana? Ini panangkau. Dek panangkau. Jadi kalau sahabat orang Arab tangkau, mau tengok mana rasul banyak ke Arab atau ke Bani Israel? Hah? Berarti awak tak ada rasul dia. Wah, awak penuhi, alhamdulillah. Jadi ada yang mengatakan kenapa diutus kepada orang Arab, Nabi terakhir, apa tak orang Indonesia buat lambui uang. Sana lambui. Tak je lambui sana. Muslimin dan muslimat. Kata kalau orang Arab tu karakternya keras. Nah, bila orang Arab saja bisa menerima Islam padahal mereka keras, maka orang Indonesia yang karakternya lembut pasti lebih mudah menerima Islam. Alhamdulillah, Islam masuk ke negara ini atau ke bangsa ini, bangsa Nusantara ini dalam keadaan damai dengan tanpa peperangan. Dan tanpa peperangan, dengan al-khuluqul karim, dan akhlak yang mulia. Karena memang asalnya mereka orangnya lembut-lembut. Asalnya lembut. Cuman tu salah omo kana adu. Itu masalahnya. Jadi kerana ndak korek, mua dia atur de uang. Suang canik kau mu je canik ka? Amu je. Ndak panjang no fikir ke dah. Suang buat bertumbuk sama dia amu je. Iya. Suang tumbuk sama dia, amu je. Suang makan telinga ayah, amu je. Dek terlampau lambut bono. Jadi itu pula masalahnya kaum muslimin dan muslimat. Jadi kena adu. Allah musta'an. Sehingga tercatatlah bangsa kita bangsa yang paling lama dijajah. Apa sebab dia amu kana utau. Amu kana adu-adu. Jadi kalau lu kena utau, amu kana adu. Wang bertumbuk dia kalau menang dah bagi hadiahnya. Anda nak dapat hadiah tak terfikir mosong dia biaya bobek banyak pun dah hadiah. Dicai abang tu dah. Abang dah dia. Dicai dah. Akhirnya kalah abang dah. Nyawan kalau nak utek godang pahala kalau bila laju kan pada yang dah ada amalan. Akhirnya kalah abang dah. Sedih intinya dibunuh dong dah. Inilah dia sampai dong. Allah musta'an. Jadi itu kaum muslimin dan muslimat. Jadi muhimmah, tugas utama adalah amar ma'ruf nahi munkar. Ani'budullah, beribadahlah hanya kepada Allah. Ini ma'ruf. Bahawa semakruhnya ma'ruf adalah beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah. Sebab kerusakan yang paling rusak, mungkar yang paling mungkar adalah wajtanibut taghut. Jauhilah at-taghut, segala sembahan selain Allah. Kaum muslimin dan muslimat. Tadi kalau Allah sebutkan bahwasanya kita ini sebaik-baik umat karena memiliki sifat ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kemudian Allah ikutkan dengan perintah, wal takun minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadilah kalian umat yang menyerukan kepada kebaikan, yang melakukan amar ma'ruf, memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Kemudian wa ulaika humul muflihun, dan merekalah yang mendapatkan kemenangan. Kata-kata al-muflihun dengan kata-kata al-khasirun itu adalah akronim kaum muslimin, kata yang saling berlawanan. Al-muflihun itu orang-orang beriman, al-khasirun orang yang tidak beriman, orang kafir. Wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jadi orang-orang khasirun adalah orang-orang kafir. Al-mu'minun adalah orang-orang yang muflihun.
Ma'asyarul muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, semoga kita masuk dalam golongan wa ulaika humul muflihun. Dengan demikian, maka amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah tugas setiap orang yang ingin mendapatkan kemenangan. Orang yang mendapatkan kemenangan. Dan tandanya orang yang beriman, pengikut Nabi SAW. Maka tidak boleh dan tidak sah seseorang melihat kemungkaran tetapi tidak mengingkarinya. Tidak melihat kemungkaran tetapi tidak mengingkarinya, tak sah. Walaupun yang terminim mengingkari dengan hati. Tapi kalau jenab lebih parah lagi sebaliknya. Kalau kita ingkari kemungkaran, dimungkirinya kita. Kan ada orang yang selalu menyindir ahlul hisbah, yang senantiasa menghalang-halangi orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, seolah-olah yang mungkar itu ma'ruf baginya, yang ma'ruf itu mungkar. Ya, seperti yang terjadi pada Bani Israel dulu, ketika mereka kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahri idh ya'duna fis sabti idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syur'an wa yawma la yasbituna la ta'tihim, ila akhir ayat. Tanyakan kepada mereka tentang penduduk kampung yang dilarang untuk berburu atau mencari ikan pada hari Sabtu, dan pada hari Sabtu itu ikan datang main. Nah, lalu mereka melakukan, dan selain hari Sabtu tidak datang. Lalu Allah menguji mereka dengan sebab karena mereka sering berbuat fasik. Jadi sebab sering melanggar itu akhirnya hukum menjadi berat. Karena sering terjadi pelanggaran, maka hukum semakin berat. Kita kan juga begitu. Kalau lo le pulang sekolah langsung pulang, boleh mohon dah. Kan betul? Hah? Kalau lambat pulang, boleh mohon dah leh? Ndak, kau nantau lah. Kalau tambah je tahun kau leh, antau pun tidur. Buang sekolahnya. Kan gitu. Jadi akhirnya mereka karena sering melanggar, Allah uji dengan ujian yang berat. Sebenarnya tidak berat kalau mereka mau, tapi karena memang ruh biasa untuk berhilah, mencari alasan untuk tidak taat itu ada pada mereka. Lalu sebagian mereka berhilah bahwasanya kita tujuan, kan ini masuk dalam pembahasan yang hari ini disebut dengan fikih maqasidus syariah. Itu maqasid syariah. Fikih maqasid syariah ini tidak salah, tapi bila penerapannya salah bisa membawa petaka. Akhirnya orang dengan alasan fikih maqasid berusaha untuk mengelabui aturan hal syariat dengan tujuan meninggalkan aturan syariat. Ini berbahaya. Makanya tidak semua faqih bisa memahami fiqhul maqasid. Karena kalau masuk yang tidak faqih ke dalamnya, bukan menghidupkan fikih tapi mematikan fikih, menghancurkan fikih. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, ini yang terjadi di Bani Israel. Mereka beralasan bahwasanya Nabi Allah Subhanahu wa taala melarang supaya, ini lihat, supaya ibadah Sabtu kita. Mereka kan sinagognya hari Sabtu, orang Nasrani hari Ahad. Awak nunggu kemudian tiba Jumat dapat. Nah, gitu. Jadi Allah yang tinggalkan untuk kita. Dan Allah tidak ditanya kenapa kita dilebihkan, kenapa mereka dikurangi. Ya Allah sayang sama kita. Kenapa? Karena Allah yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah. Mereka katakan agar ibadah kita tidak terganggu. Dan mereka tidak tanya ke rasulnya, tidak tanya ke ulamanya. Mereka yang membuat sendiri. Pada ulama masih ada. Walaupun banyak di antara mereka yang juga menyeleweng. Ada ulamanya, tapi ada ulama yang istiqamah, tapi ada ulama yang tidak istiqamah. Yang istiqamah ilmunya diamalkan, yang tidak istiqamah ilmunya hanya untuk memuaskan. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT, akhirnya terbagilah mereka ke 3 kelompok. Kelompok pertama pelaku. Ya, kelompok kedua pendiam, yang mendiamkan. Kelompok ketiga melakukan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Akhirnya yang pelaku tetap melakukan, yang dua ini berkelahi pula. Ya, ustaz ikut berkelahi gara-gara orang buat maksiat, ustaz perang podium. Ya, yang bikin masalah masyarakat, yang bikin pelanggaran umat, tapi yang berkelahi
Ustaz, ya bang ya, ini Ustaz bilang nggak apa-apa itu teruskan, siapa yang bilang nggak boleh datang ke saya misalnya ya, ya. Lalu yang lain datang, ini pelanggaran nyata kaum muslimin. Allah larang kita cari ikan, kok kalian cari ikan? Tidak ada Allah bilang supaya kalian tidak terkendala ibadah, gak ada.